Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aminatul Zuria, kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin saya di PT Mega Sawindo Perkasa 2 yang dimulai pada tanggal 2 Maret sampai dengan 26 Maret. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang PT Mega Sawindo Perkasa 2. PT Mega Sawindo Perkasa 2 berdiri pada tahun 1997 yang memiliki luas hektar bangunan perkantoran dan gedung 0,908 hektar, perumahan karyawan 1,541 hektar, dan total keseluruhan areal inti dan plasma menurut hasil pengukuran tim ergonomi tahun 1997. PT Mega Sawindo Perkasa 2 bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang bertempat di Desa Aburan, Kabupaten Tebo. PT Mega Sawindo Perkasa 2 termasuk ke dalam perseroan terbatas yang mengambil dana dari 2 orang yang bekerja sama atas pemilik saham. PT Mega Sawindo Perkasa 2 bergerak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Perusahaan ini semakin lama semakin berkembang dan mempunyai pabrik pengelolaan kelapa sawit yang bertempat di Desa Sepunggur, Kecamatan Batin 2 Baboko, Kabupaten Bungo. PT Mega Sawindo Perkasa 2 merupakan cabang dari instansi Raya Group, perusahaan dengan prosedur yang telah ditetapkan akan memberikan hasil yang berkualitas dan menghasilkan organisasi yang inovatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit visi dan misi PT Mega Sawindo Perkasa 2. Visi PT Mega Sawindo Perkasa 2 yaitu menjadikan perusahaan ergonomi dan terpercaya, mengutamakan kepuasan stakeholder, pelanggan, serta kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional untuk memproduksi minyak sawit lestari. Misi PT Mega Sawindo Perkasa 2 yaitu mengelola perusahaan dengan good management, strong leadership, memposisikan sumber daya manusia sebagai aset yang bernilai serta mengedepankan kesejahteraan karyawan. Menjalankan operasi dengan efisien, berkualitas dan produktivitas yang tinggi sehingga memiliki kepuasan stakeholder dan pelanggan. Menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar dengan mempunyai nilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman sumber daya hayati. Meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi operasional lingkungan perusahaan. Menjamin dan memastikan terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan perusahaan. Melaksanakan peningkatan terus-menerus untuk mencapai produktivitas tinggi. PT Mega Sawindo Perkasa 2 memiliki 17 orang karyawan bulanan, 218 karyawan harian tetap. Jadi total karyawan bulanan dan karyawan harian tetap di PT Mega Sawindo Perkasa 2 yaitu 218 orang karyawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit peraturan dan tata tertib PT Mega Sawindo Perkasa 2. Kewajiban karyawan yaitu setiap karyawan harus memperhatikan kepentingan perusahaan sebaik-baiknya, memenuhi kemampuan karyawan tersebut.
Setiap karyawan harus bersikap sopan dalam menjalankan tugas, tunduk kepada seluruh tata tertib kerja maupun ketentuan lain yang berlaku di perusahaan. Setiap karyawan wajib menjaga nama baik perusahaan, bekerja sama dengan perusahaan maupun teman kerjanya. Setiap karyawan wajib bekerja secara sungguh-sungguh dan dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada atasannya. Setiap karyawan wajib ketertiban dan keamanan lingkungan perusahaan. Setiap karyawan wajib berada di tempat kerjanya selama jam kerja yang telah ditetapkan. Setiap karyawan wajib mengisi daftar hadir atau daftar absen di tempat-tempat yang telah disediakan, baik pada saat masuk kerja maupun pada saat pulang kerja. Bagi karyawan yang bagian lapangan, daftar hadir diatur sesuai bidang atasannya masing-masing. Karyawan yang di saat bekerjanya ingin meninggalkan pekerjaannya lebih awal dari jam yang ditentukan, maka masing-masing izin tersebut dapat dipertimbangkan bila karyawan tersebut dalam keadaan tidak sanggup bekerja karena sakit mendadak, adanya suatu kepentingan yang sangat mendesak, misalnya musibah keluarga, meninggal dunia, dan hal-hal yang sangat penting lainnya. Karyawan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu karyawan bekerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Yang terlambat datang wajib melapor kepada atasannya untuk mempertimbangkan dari perusahaan apakah dapat bekerja pada hari tersebut atau dikenakan sanksi atas keterlambatannya. Jam kerja dan waktu istirahat. Dalam mengatur jam kerja dan waktu istirahat, pihak perusahaan akan menaati. Jam-jam kerja perusahaan baik di kantor maupun di lokasi diatur sebagai yang telah ditentukan. Hari Senin sampai dengan Kamis, jam kerja efektif yaitu jam 7 sampai dengan jam 11. Jam istirahat yaitu jam 11 sampai dengan jam 13.00. Baiklah, pengalaman saya selama melaksanakan praktek kerja industri di PT Mega Sawindo Perkasa 2 yaitu memposting TBS ke buku besar, membukukan orderan kerja seperti solar, mengarsipkan transaksi-transaksi yang ada di PT Mega Sawindo Perkasa 2 seperti bukti kas masuk dan bukti kas keluar, memfotokopi transaksi-transaksi yang ada di PT Mega Sawindo Perkasa 2. Hambatan dan kendala yang saya alami selama saya melaksanakan praktek kerja industri di PT Mega Sawindo Perkasa 2 yaitu hambatannya saya sedikitnya waktu yang diberikan oleh sekolah untuk melaksanakan praktek kerja industri di PT Mega Sawindo Perkasa 2 karena adanya wabah virus corona. Sarana menuju lokasi PT Mega Sawindo Perkasa 2 kurang memadai. Apalagi selain jauh, jalannya jelek dan banyak yang rusak. Apalagi ketika hari hujan, sangatlah licin. Dan saya juga kurang memahami cara membukukan orderan kerja karena saya di gudang hanya beberapa hari, selebihnya saya di dalam kantor. Saran saya untuk sekolah yaitu selalu menjaga hubungan baik antar sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri agar dalam pelaksanaan prakerin di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Saran saya untuk dunia
usaha atau DUDI agar perusahaan lebih meningkatkan kualitas produksi sawit agar Indonesia menjadi produksi sawit pertama di Asia. Agar perusahaan menambahkan inventaris kantor seperti meja, kursi, dan peralatan yang lainnya. Saran saya untuk adik kelas yaitu belajarlah dengan giat dan rajin agar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jangan cemas dalam menghadapi prakering di masa yang akan datang, karena dalam prakering kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat luas dan yang sangat berguna bagi kita di kehidupan masa depan. Meningkatkan, memperluas, dan menetapkan proses penyerapan teknologi baru dari lapangan ke sekolah. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.